Sulit untuk tidak merasa kehilangan jika melewatkan leg pertama semifinal Liga Champions antara Paris Saint-Germain dan Bayern Munich, sebuah pertandingan yang langsung masuk dalam kategori laga paling liar dan tak terkendali di level tertinggi sepak bola Eropa. Dalam tempo yang nyaris tanpa jeda di Parc des Princes, kedua tim saling bertukar pukulan hingga menghasilkan 9 gol, menghadirkan salah satu semifinal paling spektakuler dalam sejarah kompetisi ini. Hasil akhir pertandingan yang diraih PSG dalam laga tersebut membawa tentang rekor yang ikut tercipta. Pertandingan ini resmi menjadi semifinal Liga Champions dengan jumlah gol terbanyak di era modern, bahkan yang tertinggi sejak era European Cup. Di balik hujan gol itu tersimpan begitu banyak detail, momen, dan titik balik yang membentuk jalannya laga. Net Goal Plus kali ini akan mengulas kronologi hebatnya pertandingan ini. Simak kisahnya sampai tuntas. Kita semua tentu melihat betapa kontrasnya pertandingan ini dengan mayoritas laga knockout Liga Champions musim 2025-26 di saat banyak tim bermain untuk tidak kalah. Paris Saint-Germain dan Bayern Munich justru memilih bermain untuk menang sejak detik pertama. Bayern datang dengan status sebagai tim paling menakutkan musim ini, diperkuat oleh Harry Kane, Michael Olise, dan Luis Diaz, bahkan sempat menghancurkan Real Madrid di Bernabeu. Namun hanya PSG, sang juara bertahan Eropa dengan lini serang elitnya, yang mampu menandingi sekaligus merusak ritme brutal mereka. Dua tim agresif, dua pelatih tanpa kompromi, hasilnya adalah semifinal paling terbuka dan paling kejam dalam sejarah kompetisi ini. Bayern lebih dulu memecah kebuntuan pada menit ke-17 setelah Luis Diaz dijatuhkan di dalam kotak penalti. Kane maju sebagai eksekutor dan dengan dingin mengubah skor menjadi 1-0, membuat Parc des Princes sempat terdiam. Namun keheningan itu tidak bertahan lama. Pada menit ke-23, Kvicha Kvaratskhelia mengambil alih panggung menerima bola di sisi kiri, berakselerasi tajam, lalu melepaskan tembakan rendah ke sudut jauh yang tak mampu dijangkau Manuel Neuer. Gol yang bukan hanya menyamakan kedudukan, tetapi juga menjadi salah satu momen paling indah dalam pertandingan. PSG berbalik unggul pada menit ke-33 lewat sundulan Joao Neves yang memanfaatkan situasi bola mati, namun Bayern kembali menunjukkan mentalitasnya. Menjelang turun minum, tepatnya menit ke-40, Michael Olise menciptakan keajaiban di tengah kepungan 4 pemain bertahan menemukan ruang sempit dan mencetak gol fantastis untuk menyamakan skor. Laga berubah menjadi pertukaran serangan tanpa henti, tanpa kontrol, tanpa jeda. Drama berlanjut di masa tambahan waktu babak pertama ketika Alphonso Davies melakukan handball di kotak penalti. Dembele dengan tegas mengeksekusi dan membawa PSG kembali unggul 3-2. Memasuki babak kedua, intensitas justru semakin meningkat. Dalam rentang 2 menit yang brutal, PSG mencetak 2 gol tambahan menjadi 4-2. Lalu serangan balik cepat dari Dui yang diakhiri tembakan Dembele ke sudut gawang membuat skor berubah menjadi 5-2 dan seolah menutup pertandingan. Namun Bayern menolak menyerah. Upamecano memperkecil ketertinggalan menjadi 5-3 lewat sundulan dari situasi bola mati sebelum Luis Diaz kembali menghidupkan harapan dengan gol luar biasa menerima umpan Kane, mengecoh Marquinhos, dan menuntaskannya dengan dingin untuk membuat skor menjadi 5-4. Pertandingan yang tampak selesai kembali terbuka dan segalanya kini bergantung pada leg kedua di Munich. Ada yang berpendapat pertandingan 9 gol seperti ini terlalu liar untuk level profesional. Tapi justru disitulah esensinya intensitas tinggi, keberanian menyerang, dan keinginan mutlak untuk mencetak gol, bukan sekadar bertahan. Dibandingkan permainan kaku yang dipenuhi umpan horizontal dan pendekatan defensif, laga seperti ini menawarkan sesuatu yang jauh lebih hidup. Bayern melawan PSG bukan sekadar pertandingan besar ini, adalah pengingat mengapa sepak bola bisa begitu memikat. Tidak dapat dipungkiri pertandingan ini sebagai ujian ekstrim bagi setiap individu di lapangan, seolah semuanya didorong sampai batas maksimal. Nuno Mendes dipaksa bertahan seperti sedang menghadapi ujian akhir.
sementara Michael Olise bergerak seakan telah menemukan cheat code dalam permainan. Luis Diaz berlari tanpa tanda kelelahan. Achraf Hakimi tampak seperti mempertanyakan setiap keputusan yang ia ambil, dan Kvicha Kvaratskhelia tampil seolah sedang memasak semua lawan yang dihadapinya. Di tengah kekacauan itu, Ousmane Dembélé bermain dalam mode bebas, sementara lini tengah dikendalikan dengan ritme yang terasa seperti mode karier dalam game liar, cepat, dan tak terprediksi. Sulit untuk tidak kembali mengajak siapapun yang melewatkan laga ini untuk sejenak merenung. Para penonton meninggalkan Parc des Princes dengan kesadaran bahwa mereka baru saja menyaksikan salah satu semifinal dengan skor tertinggi dalam sejarah Liga Champions. Luis Enrique bahkan menyebut ini sebagai pertandingan terbaik yang pernah ia tangani, sebuah pernyataan yang terasa luar biasa mengingat ia baru saja memenangkan final Liga Champions musim lalu dengan skor 5-0 bersama PSG. Di sisi lain, Vincent Kompany tetap memberi pujian tinggi kepada timnya di ruang ganti, sambil menegaskan bahwa Bayern akan melakukan segalanya untuk membalikan keadaan di Allianz Arena dengan atmosfer yang diyakini akan jauh lebih menggila. Ousmane Dembélé sebagai figur sentral di pertandingan itu mencetak 2 gol, kontribusi di berbagai fase permainan, hingga kerja kerasnya turun membantu pertahanan menjadikannya layak dinobatkan sebagai pemain terbaik di lapangan. Duel antara Michael Olise dan Nuno Mendes di sisi kanan juga menjadi sorotan tersendiri, sebuah pertarungan 1 lawan 1 yang berulang kali dimenangkan Olise, meninggalkan Mendes dalam situasi sulit. Inilah sepak bola dalam bentuk paling murni, intensitas tinggi, kualitas individu luar biasa, dan duel yang menentukan arah pertandingan. Bahkan, Wesley Sneijder mengakui bahwa ia tidak ingat pernah melihat pertandingan yang lebih baik, dan CBS pun menyuarakan hal yang sama. Ada momen di mana pertandingan ini terasa begitu kacau, hingga hampir sulit dicerna secara logika. Jika dilihat dari sudut pandang defensif, mungkin akan terasa seperti kegilaan. Namun justru disitulah esensinya. Selama bertahun-tahun banyak yang mengeluhkan sepak bola modern yang terasa monoton dan membosankan, dan pertandingan ini menghancurkan narasi. Meski demikian, ada satu hal yang cukup jelas. PSG tampak lebih unggul hampir sepanjang pertandingan. Pertahanan Bayern terlihat rapuh, penuh celah, dan beberapa pemain tampak tidak mampu mengatasi tekanan. Stanisic di sisi kanan dan Pavlovic di lini tengah tampil di bawah standar, sementara absennya Gnabry terasa signifikan karena Bayern kehilangan koneksi penting dalam membangun serangan bersama Kimmich. Ketika skor seperti sudah berakhir, PSG mendominasi, tetapi mereka juga gagal sepenuhnya mengontrol permainan, dan disitulah cerita berubah. PSG terus menyerang seperti mesin tanpa rem, membuka ruang yang kemudian dimanfaatkan Bayern dengan cerdas. Momentum permainan bergeser, kesalahan mulai muncul, dan Bayern perlahan kembali ke dalam pertandingan. Ini bukan sekadar soal pertahanan yang buruk, ini adalah konsekuensi dari dua tim yang memilih untuk bermain menyerang tanpa kompromi. Risiko besar, tetapi juga menghasilkan tontonan yang luar biasa. Bagi sebagian orang, banyaknya gol mungkin dianggap sebagai tanda kelemahan defensif, bahkan disebut sebagai sesuatu yang amatir. Namun bagi pecinta sepak bola sejati, justru inilah yang ingin disaksikan: pertandingan dengan intensitas tinggi, saling serang tanpa henti, dan keberanian untuk menang, bukan sekadar bertahan.